Hello guys, welcome back again to Exxon Course YouTube channel. Nah, teman-teman semuanya, di video ini kita itu mau bahas tentang latihan-latihan soal untuk EHB BKS. Apa itu EHB BKS? Jadi kepanjangannya sih evaluasi hasil belajar berbasis komputer dan juga smartphone. Jadi kalau aku simpulin sih EHB BKS itu semacam ujian nasional, cuman itu nggak bisa jadi penentu kelulusan. Tapi EHB BKS ini hanya untuk Provinsi Jawa Timur saja. Jadi diadakannya oleh Provinsi Jawa Timur. Nah, bedanya lagi dengan ujian nasional adalah di EHB BKS ini soal-soalnya nggak semuanya multiple choice kayak di ujian nasional. Tapi ada pilihan ganda seperti biasanya. Ada juga pilihan ganda kompleks, jadi jawabannya itu lebih dari satu. Lalu juga ada benar salah, ada juga menjodohkan, ada juga isian, ada juga uraian. Jadi soal-soalnya itu lebih bervariasi. Nah, di video ini aku mau bahas tentang soal EHB BKS untuk matematika, khususnya terkait program linier. Aku akan coba jelasin sesingkat, padat, dan jelas mungkin supaya kalian makin paham. Tapi jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini, Exxon Course, agar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari Exxon Course. Dan juga jangan lupa untuk like dan juga share video ini ke teman-teman kamu, barangkali berguna dan bermanfaat buat mereka. Oke, langsung aja kita mulai. Here we go. Oke, ini adalah contoh soalnya. Jadi contoh soalnya biasanya ada one case gitu, tapi nanti pertanyaannya ada banyak. Ini adalah case-nya terkait program linier. Pedagang hewan. Menjelang Hari Raya Idul Adha, Pak Mahmud hendak berjualan sapi dan kerbau. Harga seekor sapi dan kerbau di Jawa Tengah berturut-turut 9 juta dan 8 juta. Modal yang ia miliki adalah 124 juta. Pak Mahmud menjual sapi dan kerbau di Jakarta dengan harga berturut-turut 10.300.000 dan 9.200.000. Kandang ia miliki hanya dapat menampung tidak lebih dari 15 ekor. Nah, ini yang pertanyaan pertama. Jika X menyatakan banyaknya sapi dan Y banyaknya kerbau, maka model matematika dari masalah tersebut adalah. Oke, berarti kita tahu ya, kita misalin nih ya, yang X itu adalah sapi, yang Y itu adalah kerbau. Oke, sekarang kita lihat nih, keterangannya. Harga seekor sapi dan kerbau di Jawa Tengah 9 juta dan 8 juta. Modal yang ia miliki 124 juta. Berarti kan logikanya gini ya. Beli sapi sama beli kerbau maksimal 124 juta. Nah, total untuk beli sapinya itu kan berarti 9 juta dikali jumlah sapinya. Benar ya? 9 juta kali X. Total buat beli kerbaunya ya berarti 8 juta kali Y. Benar ya? Total keduanya nggak boleh lebih dari 124 juta. Sehingga aku kan bisa tulis seperti ini. 9 juta X ditambah 8 juta Y tidak boleh lebih dari 124 juta. Benar ya? Tidak boleh lebih, itu simbolnya gini teman-teman. Kurang dari sama dengan 124 juta. Nah, ini kan nolnya ada banyak ya. Kita bisa bagi semua atau gampangnya dicoret, ya kan? Ini kita bisa coret 6. Kalau dicoret 6 berarti dicoret 6 semua. Oke, set. Oke. Sehingga jadi 9X tambah 8Y kurang dari sama dengan 124. Ini persamaan yang pertama. Oke, terus ada apa lagi nih? Nih, kandang yang ia miliki hanya dapat menampung tidak lebih dari 15 ekor. Artinya jumlah sapi sama jumlah kerbaunya maksimal paling banyak 15. Berarti kan gini, X tambah Y kurang dari sama dengan 15. Oke. Nah, setelah itu teman-teman, kalian juga harus pikirkan ya, logik ya. Kira-kira jumlah sapi bisa minus nggak? Aku mau beli sapi minus 5, nggak mungkin, ya kan? Kerbaunya minus 3, nggak bisa. Pasti mereka positif, ya kan? Sapinya 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga, ini adalah syaratnya lagi, X harus lebih besar sama dengan 0, dan Y lebih besar sama dengan 0. Jadi, model matematikanya adalah 9X tambah 8Y kurang dari sama dengan 124, X tambah Y kurang dari sama dengan 15, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Berarti jawabannya yang C. Next, pertanyaan yang kedua ya.
Pertanyaan kedua ini, berilah centang pada pernyataan-pernyataan yang benar dan boleh lebih dari satu jawaban. Oke, sehingga kita ini harus benar-benar cari satu persatu, ya kan? Nah, di sini ada jawaban persamaan yang di nomor 1 untuk memudahkan kita ya, karena tadi kan kita sudah menghitung. Oke, sekarang ini diminta titik kritis, ya kan? Soalnya ini titik kritis, titik maksimum, ya kan? Untuk menentukan titik kritis, titik maksimum ini, kita harus gambar grafik dari masing-masing persamaan ini. Oke, jadi persamaan yang pertama dulu ya. 9x tambah 8y kurang dari sama dengan 124. Oke, untuk gambar persamaannya, caranya gini teman-teman. Ini kita ubah sama dengan dulu aja, biar nggak bingung. 9x tambah 8y sama dengan 124. Gimana cara gambarnya? Untuk gambar garis, caranya gini nih. Kita buat tabel simpel aja. XY, kalau x-nya 0 sama y-nya 0. Kalau x-nya 0, y-nya berapa? Berarti kan 0 tambah 8y sama dengan 124. Ini ya. Berarti y-nya adalah 124 per 8. Ini kalau kita hitung berapa? 15 setengah. Bener ya? Ini berarti 15 setengah. Oke. Sekarang kalau y-nya 0, berarti kan 9x sama dengan 124. Bener ya? X-nya 124 per 9. Ini adalah 1,34 dibagi 9. 27 ya paling dekat ya. 37 per 9. Ini adalah 13,7 per 9. Sekarang kita gambar nih ya. Kita gambar, ini gambarnya. 0,15 setengah, artinya x-nya 0, y-nya 15 setengah. Berarti di sini ya, aku anggap seperti ini. Lalu 13,7 per 9 sama 0. Oke, aku anggap 13,7 per 9 di sini ya. 13,7 per 9. Oke, ini jadilah garis. Ini adalah 9x tambah 8y sama dengan 124. Oke, tetapi teman-teman semuanya ini persamaannya 9x tambah 8y kurang dari sama dengan 124. Oke, kalau ada kurang dari sama lebih dari atau pertidaksamaan, kita harus arsir. Oke ya, gampangnya teman-teman kita arsir yang bukan penyelesaian. Pertanyaannya, gimana tahu kalau itu bukan penyelesaian? Kita uji, kita pilih satu titik. Oke, misalnya kita pilih titik yang gampang ini loh ya, titik 0,0. Maka kita masukkan nih, karena ini 0,0, x-nya 0, y-nya 0 toh. Kita masukkan di persamaannya. 9x tambah 8y kurang dari 124. Kalau kita masukkan 0 jadi gimana? 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 124. Benar atau salah nih? Benar, ya kan? Kalau benar berarti daerah yang ada 0,0-nya ini benar. Kalau kita lihat kan ini garisnya kan membagi jadi dua bagian nih ya. Daerah yang ada 0,0-nya ini benar. Berarti daerah sisanya salah. Oke, maka kita arsir yang kanan ini karena yang ada 0,0-nya benar. Oke ya, ini berarti yang salah. Oke, berikutnya nih teman-teman. Persamaan kedua. X tambah Y kurang dari sama dengan 15. Benar ya? Kita buat tabel. X, Y, kalau X-nya 0 sama Y-nya 0. X-nya 0, Y-nya 15, Y-nya 0, X-nya 15. Ini gampang banget. Lalu kita langsung masukkan aja. 0,15 berarti di sini ya. Lalu 15,0 ini di sini. Oke, kita buat garisnya. Oke, kalian pakai penggaris ya biar lebih rapi. X tambah Y ini sama dengan 15. Gimana kalau kurang dari sama dengan 15? Pakai uji. Kita uji lagi 0,0-nya aja. Biar gampang ya. Uji 0,0. Berarti 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 15. Benar atau salah? Benar, ya kan? Berarti yang ada 0,0-nya ini benar. Berarti yang salah yang sisi satunya. Benar ya? Di sini. Ini yang salah. Nggak cuma itu, ada persamaan berikutnya nih. Apa? Ini X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Oke, X lebih besar sama dengan 0 itu daerah yang kanan. Benar ya? Daerah kanan. Ini X lebih besar sama dengan 0. Berarti yang kiri itu yang salah. Ingat-ingat, X lebih besar sama dengan 0 itu daerah kanan yang benar. Kalau Y lebih besar sama dengan 0, maka yang benar itu daerah atas.
Berarti yang salah adalah yang bawah. Kita arsir. Oke, sehingga penyelesaiannya itu yang putih, yang bersih. Oke ya. Sehingga penyelesaiannya yang mana? Nih, penyelesaiannya yang ini. Oke, yang aku blok sama warna kuning ini. Nah, di sini itu kan kalian bisa lihat ya, terbentuklah suatu bangun segi 4. Oke, nah titik-titiknya ini itu adalah titik-titik kritis. Oke, titik-titiknya ini adalah titik-titik kritis. Sehingga kita bisa lihat di sini kan, titik kritisnya adalah 0,0, 13 7 per 9,0, 0,15 dengan satu titik yang kita nggak tahu. Satu titik yang kita nggak tahu ini itu adalah perpotongan antara garis X plus Y sama dengan 15 dengan 9X tambah 8Y sama dengan 124. Berarti kita bisa cari dengan cara kita eliminasi dan substitusi. Caranya gini nih. Ini kan X tambah Y sama dengan 15 nih. Dengan 9X tambah 8Y sama dengan 124. Kita cari X sama Y yang memenuhi dua persamaan itu. Berarti kita bisa eliminasi dan juga substitusi. Ini biar kita bisa selesaikan, maka yang atas aku kalikan 9 ya. Yang bawah aku kalikan 1. Jadi 9X tambah 9Y sama dengan 15 kali 9, 135. Lalu 9X tambah 8Y sama dengan 124. Oke. Nah ini Y sama dengan 135 kurangi 124 adalah 11. Oke. Sekarang X nya berapa? Tadi kita tahu kan di persamaan yang ini. X tambah Y sama dengan 15. X tambah Y sama dengan 15. Berarti X tambah 11 sama dengan 15. X nya adalah 4. Berarti titik ini adalah 4. X dulu kan, koma 11. Oke, sekarang yang titik kritis nih ya, kita bisa kerjain dulu. 15,11 merupakan titik kritis. Ada nggak di bagian ini? Nggak ada, ya kan? Berarti ini salah. Benar ya? Salah. 4,11 merupakan salah satu titik kritis. 4,11 ada nih ya titik kritis ya. Berarti ini benar. Oke, ini benar. Oke, sekarang nih. Titik 4,11 merupakan titik maksimum dari sistem ketidaksamaan linier pada wacana di atas. Lalu ada juga soal, ada 15 sapi yang membuat Pak Mahmud mendapatkan keuntungan maksimum dari wacana di atas. Oke, tahu titik maksimum itu ketika dia bisa memperoleh keuntungan maksimum. Keuntungan itu artinya apa? Selisih antara harga jual sama harga beli. Benar ya? Sekarang kita harus cari dulu keuntungan tiap sapi dan juga kerbaunya. Nah, keuntungan satu ekor sapi berapa? Ya kan? Sekarang dia belinya itu adalah 9 juta. Oke. Jualnya 10.300.000. Benar ya? Berarti satu ekor sapi bisa untung 1.300.000. Kalau kerbau belinya 8 juta. Jualnya 9.200.000. Berarti dia bisa untung 1.200.000. Oke. Nah, titik-titik kritis ini merupakan titik-titik yang memungkinkan dia akan memiliki keuntungan yang maksimal. Di sini ada X, Y. X itu banyaknya sapi, Y banyaknya kerbau. Yang pertama, kalau 0,0 artinya dia beli 0 sapi atau 0 kerbau. Artinya nggak jualan apa-apa. Sehingga untungnya berapa? Ya nggak ada. Untungnya sapi nggak ada, untungnya kerbau nggak ada, ya untungnya 0. Benar ya? Sekarang kita langsung aja ke yang kedua. 13/7 per 9 sapi, terus 0 kerbau. Ya ini nggak mungkin sih ya, masa sapi ada 7 per 9 ya kan? Biasanya angkanya itu angka bulat gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita hitung aja sesuai dengan yang kita hitung sebelumnya. 13/7 per 9 sapi. Satu sapi untungnya 1.300.000. Sehingga kita kan bisa hitung nih. Kalau 13/7 per 9 ini kan 124 per 9 dikali 1.300.000. Oke, kita bisa dapatkan
161.200.000 dibagi dengan 9. Ini sama dengan 17.911.111 1/9. Kerbaunya nggak ada, berarti jumlahnya adalah 17.911.111 rupiah. Sekarang kalau 0,15 nggak jualan sapi, jualan kerbau 15, berarti untungnya 15 kali 1.200.000. Benar ya? 15 dikali 1.200.000. Ini adalah 18 juta. Oke, berarti ini 18 juta. Gimana kalau yang terakhir jual 4 sapi dan 11 kerbau? Oke, berarti untungnya dari sapi 4 kali 1,3 itu berarti kan 5,2. Jual kerbau 11 kali 1,2 berarti 13.200.000. Kalau kita jumlah adalah 18.400.000. Oke, berarti di sini kita bisa lihat ya, yang menghasilkan keuntungan maksimum ketika jual 4 sapi dan juga 11 kerbau. Berarti titik 4,11 merupakan titik maksimum. Benar, ya kan? Ada 15 sapi yang membuat Pak Mahmud mendapatkan keuntungan maksimum. Enggak ya, yang membuat keuntungan maksimum 4 sapi 11 kerbau. Berarti ini adalah salah. Pertanyaan yang ketiga nih, keuntungan maksimum yang diperoleh Pak Mahmud dari hasil penjualan sapi dan kerbau berapa rupiah? Oke, kita lihat soal yang sebelumnya ya. Tadi kita sudah hitung. Keuntungan maksimumnya kan yang ini kan, ketika 4 sapi dan 11 kerbau, jumlahnya kita bisa lihat di sini adalah 18.400.000 rupiah. Berarti pertanyaan ketiga, gampang aja kita jawab langsung, 18.400.000 rupiah. Sama pertanyaan keempat nih, sesuaikah pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan memberi tanda centang pada kolom yang sudah disediakan. Jadi kalau sesuai dikasih centang gitu ya maksudnya ya. Pak Mahmud memperoleh keuntungan maksimum 18.400.000 rupiah. Benar ya, tadi 18.400.000 rupiah, 4 sapi 11 kerbau. Benar ya, berarti ini sesuai. 4 sapi dan 11 kerbau, akhirnya Pak Mahmud memperoleh keuntungan maksimum. Benar. Ada 15 sapi saja yang membuat Pak Mahmud memperoleh keuntungan maksimum. Benar atau salah? Pasti salah. Tadi kan keuntungan maksimum ketika 4 sapi sama 11 kerbau. Oke, berarti ini salah, nggak usah dicentang. Mungkin kalian ada yang tanya, loh kalau 15 sapi untungnya berapa? Untungnya kan gini, 15 dikali 1,3. Benar ya, sama dengan 19.500.000. Nah ini lebih besar loh daripada 18.400.000. Nah permasalahannya 15 sapi itu nggak ada di titik kritis. Artinya apa? Artinya gini, kalau Pak Mahmud beli 15 sapi, habis uangnya berapa? 15 dikali harga sapinya kan 9 juta. Benar ya? Berarti ini akan jadi 135 juta. Sedangkan modalnya Pak Mahmud maksimal 124 juta. Jadi Pak Mahmud nggak mungkin bisa beli 15 sapi karena modal maksimumnya 124 juta. Kalau beli 15 sapi kan harus 135 juta. Makanya itu 15 sapi itu nggak masuk dalam titik kritis. Oke? Pak Mahmud memperoleh kerugian 18.400.000. Salah, bukan kerugian tapi keuntungan. Jelas ya sampai di sini?